Salafi ramai, sementara Aswaja sepi. Kini ramai atau sepi? Masalahnya kalau sepi. Masalahnya sepi karena gulonya kurang. Atau kadang-kadang gulonya ada, kadang-kadang enggak. Orang tuh salafi, mereka tuh ngaji kini pakai kitab. Padahal kitab tuh tradisi kita. Ya nah? Orang tuh pengajian di Benima baca kitab, walaupun baca kitabnya belum tentu betul. Kau beliau ada aja orang tuh. Digeregak lawak kan. Saya siap berdebat dengan Ar-Razi. Berdebat jo Buya Apria, saya enggak pernahnya dong. Udah baca nak? Enggak. Kata aja. Bagaimana cara zikir yang bisa sampai kepada ketenangan hati? Ditalkin dulu dengan ahlinya. Tenang itu di lidah atau di kolbu? Di kolbu. Berarti yang zikir harusnya kolbu, bukan lidah. Maka bisa dibuktikan siapa saja yang sudah belajar zikir kolbu pasti tahu yang disebut tenang. Ya? Bagaimana cara mendapatkan zikir pagi dan zikir petang yang Ustadz bilang di YouTube? Iya yang di YouTube tuh nak. Salah orang nak. Zikir pagi petang yang kami kumpulkan di Ribat ya. Ribat tuh jangan dibayangkan bangunan besar. Ribat itu cuma ruko sampai lantai. Ya. Bunyinya kadang. Apa yang besar? Bukan bangunannya. Kami rutin mengaji. Apa yang dikaji? Kitab. Nandak berkumis tuh. Tapi berjenggot. Ya. Jadi karena kami rutinkan itu, Allah pun kemudian mempersiapkan sesuatu yang lain. Tadi itu santri Ribat cuma 11 orang. 99% orang awak. Tapi kemudian alhamdulillah ada corona. Karena corona ada namanya Zoom dan YouTube. Dan orang yang mengaji Ribat. Kita rutin saja, rutin terus ngaji. Dunia kok akan berubah. Ini tidak berubah cuma manusia. Ya. Tapi manusia pun ada perubahan. Tapi perubahannya dari dulu kini cuma berubah peradaban. Karakternya sama. Tapi alat yang ditemukan manusia, kebiasaan manusia akan berubah. Apakah kita akan ngotot mengecen? Kini harus tetap ngaji pakai kitab. Hadap-hadapan dengan murid. Begitu enggak? Enggak bisa leh. Kini zamannya, zaman Zoom ya. Thariqat Az-Zoomiyah. Ya. Mursyidnya Buya Apria Putra. Harus adaptasi. Nanti ada lagi setelah ini virus. Itu adaptasinya juga. Kalau kita menyesali masa-masa begini, kalau kemudian kita saklek, belajar harus begini, itu kitab-kitab itu ditulis sesuai masanya. Di masa dulu, belajar itu harus hadap-hadapan dengan guru. Kalau kini kan enggak. Cuma kalau ingin dapat barakah tamah, barakah yang sempurna, ya berhadapan dengan guru. Sehingga yang ditransfer bukan hanya ilmu, tapi yang ditransfer juga adab. Kalau ngaji lewat YouTube, enggak. Jadi juri, salah ya tuh mah. Gagah lo perlu buya tuh. Alun sampai buya tuh lagi. Udah sampai lah. Ya. Bentuklah kesampaian awak nak. Banyak orang begitu, ya. Basobok pun enggak lah sopannya dah. Membantah-bantah lah kerajaan. Nah itu biasa. Sebab mengaji enggak pakai adab. Lai beraja kitab Ta'limul Muta'allim di siko, ya. Lai do. Enggak ada. Lai boleh usul ajaran kitab tu di siko, kelas 1. Semua pesantren Ahlus Sunnah di seberang itu menggunakan kitab itu. Makanya orang Jawa tu sobok jo kiai menunduk langsung. Celek dek Buya aco ndak santri ko lalu lalang di muka awak sesukanya. Ndak beraja kitab Ta'limul Muta'allim. Ndak taunya gurunya sedang mengemban tugas-tugas kerasulan yang diwariskan kepada ulama.
Kalau kenal wak sama pewaris itu le berani wak. Kurang aja depannya. Kan enggak berani. Bukan masalah kau beda suku, kok banding-bandingnya kami di Jawa. Bukan. Bukan, enggak ada perbandingan. Kami belajar adab dari orang Arab, dari orang Jawa, sama. Orang Hadramaut, sama. So, kitabnya sama. Jadi kok bukan urusan pesantren. Pesantren wak, Jawa, enggak beritu Jawa dong. Ya. Kalau ingin Buya mentransfer keberkahan kepada murid, ajarkan adab. Biar enggak makan hati. Mulai semester iswa, ajarkanlah kitab Ta'limul. Kalau enggak faham, ngaji dulu ke Buya yang punya sanad kitab itu. Yo, jangan wak majalu kitab nang wak enggak pernah belajar. Itu namanya mudallis. Mudallis itu separuh-separuh bebudutu. Apa tanda amal diterima Allah? Kata Imam Ghazali, belajar fikih mengetahui sembahyang sah atau batal. Belajar tasawuf mengetahui sembahyang diterima atau tidak. Kalau bapak ibu jatuh cinta, kemudian menyampaikan cinta kepada orang yang kita suka, nampak andaknya terima atau tidak terima? I love you, gitu kan? Senyumnya, senang tak tiwa? Senang. Awak kecen, I love you. Ada yang sedih tak? Bisa-bisa bunuh diri. Tak seketik kawan kita santri disiletnya. Aduh. Cinta ditolak, silet bertindak. Kadang-kadang baygon bagian minum. Bonga. Apakah hidup cuma begitu cinta-cinta, ya kan? Dia tak tahu cinta aku pahit. Ada loh manisnya. Ya tak? Dia tak tahu kalau orang lah jatuh cinta, ada korban cinta. Makanya orang Malaysia ada istilahnya korban lelaki, ya tak? Bagi yang ingin mengamalkan zikir pagi sore, Ambo sudah mengumpulkan dalam kitab, ya, kumpulan maksuratnya. Silakan diamalkan pagi dan petang. Ya. Sanadnya bersambung kepada penyusunnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baca aja dah. Tak ngerti dah. Berdasarkan surat An-Nur ayat 63, apakah sah sholat seseorang muslim tanpa menyebutkan Sayyidina dalam sholatnya? Dan juga terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Betul, Nabi itu dipanggil belain panggilannya Jawa. Itu maksud surat An-Nur. Bukan berarti sembahyang itu harus pakai Sayyidina. Coba tanya, ada ndak rukun sembahyang menambah Sayyidina? Itu menganu di masalah-masalah lo itu beliau. Padialah orang di luar tu memetan Sayyidina, awak ndak perlu mewajibkan Sayyidina. So guru kita dari dulu mengatakan boleh pakai Sayyidina, boleh ndak pakai Sayyidina. Berarti toleransinya dah muncul ndak? Kini muncul kelompok anti toleransi, intoleran, tapi yang membawa nama sunnah. Ya, para nabi tidak pernah saklek di situ. Dalam sembahyang tidak boleh. Ada enggak dalil yang mengatakan dalam sembahyang tidak boleh? Coba tunjukkan saja. Satu dalil saja bahwa mengatakan Sayyidina dalam sholat tidak boleh. Ada enggak? Tidak ada. Berarti larangan untuk bersayyidina dalam sholat itu pun bid'ah. Sebagaimana mewajibkan sayyidina dalam sholat itu juga bid'ah. Yang wajib itu sholawatnya titik. Ya, lah habis. Nah, bacalah. Cara mengenal Allah, sementara Allah tidak sama dengan makhluk. Yang kedua, kenapa kajian salafi ramai sementara aswaja sepi? Kini ramai atau sepi? Masalahnya kalau sepi. Masalahnya sepi karena gulonya kurang.
Atau kadang-kadang gulonya ada, kadang-kadang enggak. Orang tuh salafi, mereka tuh ngaji kini pakai kitab. Padahal kitab tuh tradisi kita. Ya enggak? Orang tuh pengajian diberi baca kitab, walaupun baca kitabnya belum tentu betul. Kau beliau bado-adoan orang tuh. Digeregak lawak kan. Saya siap berdebat dengan Ar-Razi. Berdebat jo Buya Apria, saya enggak pernahnya dong. Ya, kaburnya. Ditunggunya udah si Habib, Fakhri Habib, Emil, Buya Emil, Habib. Itu enggak ada, kabur. Uku-uku lah badan dulu sebelum nantang orang. Uku-uku lah dulu. Enggak sombong, udah ada sombong, amat ngecek sombong. Kalau kamu menantang orang, uku-uku apa akibatnya? Kok diterima jadi orang tuh beko bah? Ya nak? Kok label menang, kok kalah apa kok bah? Macam-macam. Kitulah sering disalah-salahkan ya. Dan buya-buya mohon maaf tiarap. Buya-buya akce buya, beko berang lurang salafi kambo. Tu kan penakut buya. Bilo di mambo sobok buya ndak takut je salafi. Cuang angkat tangan. Saya do nak, oh buya. Ndak takut je salafi itu nak, angkatlah tangan. Angkat tinggi-tinggi buya. Ndak ada orang loh. Patutlah sepi pak. Salafi itu ndak usah ditakuti. Salafi itu kan makhluk Allah. Iya enggak? Paling besar mulut sama besar kalimat kullu bid'atin dolalah. Ya. Dua dalilnya rilunya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Itu dalil dari lu. Enggak ada lain. Kok sepi? Sebab buya-buya lalu atau menyuruh awak nak ingin konflik do buya. Siapa yang ingin konflik? Kita ditantang kok semua orang, tu diam mak. Kita disalah-salahkan kajiwat orang tu diam mak. Pakaian wak lu cukup lah buya. Lah mengaji di terbiah kurang yo lah, ada PSAG sarjana alam gaib tu kurang yo lah. Nah. Patutlah jamaah mengecek lebih hebat LC pada SAG yo. Akini sobok orang tempatan UIN membaca kitab banyak. Tak percayanya dong. Tapi yo terbukti baca kitab banyak. Acaranya lain. Bully, habiskan karakternya, tuduh liberal dan Syiah. Itu cara orang tuh lain. Soalnya ndak yakin, masa ada bukan LC bisa baca kitab. Kami pun LC, lulusan Ciputat. Kami LC serius. LC license fil hadis. Al-ijazah fil kutub sittah. Ijazah mengajarkan kutub sittah. 4 tahun kami mengaji kitab tu. Lalu pun pakai kitab. Jadi kami tertidur bahkan dengan kitab. Sampai mimpi pun mengaji jo kitab. Oh kan enggak keren, enggak tamat Timur Tengah. Emang masalah enggak Timur Tengah? Ya? Syekh Abdul Wahid As-Salihi cuma ngambil sanad ke Mekah, beliau sudah malin di siko. Sudah buya di siko. Jadi walaupun di Mekah sedang berkembang Wahabi, beliau tidak jadi Wahabi pulang. Sebab sudah matang sebelum berangkat. Orang kita di tarbiyah jangan ke Mesir, ke IAIN UIN saja berubah kaji kawan. Apalagi berangkat ke Mesir. Ada lo akidah padang pasir mau. Ndak bisa menjawab leh. Kitab dibacanya puluh. Baca ronya leh. Kitab Sahih Bukhari selesai deh. Dibuli celah. Tamatan UIN. UIN itu liberal. Jil. Di mana UIN itu liberal? Kok orang-orang UIN IAIN itu sadonya? Aduh Buya Raja, Buya Mul dulu. Liberal. Mata kuliah liberal ada tak? Tak ada. Tapi Buya IAIN, Stain, UIN difitnah bertahun-tahun, kok kita diam. Oh takut aja maah. Ditinggalnya apa kau?
Itu sebabnya. Pantas. Pamor SHI, SAG kurang kuat dibandingkan tamatan Timur Tengah. Bah, kamu reko saya tadi. Kamu reko saya tadi. Maka nanti kami akan ketemu dengan beberapa para ustadz. Beberapa nanti kita rekomendasikan ya. Nanti para ustadz itu bersepakat. Kalau kamu mengaji kitab iko, mengajilah ke majelis ustadz fulan. Jadi bapak ibu ko, semoga nanti buya-buya ko ndak mut-mutan. Inyo istiqomahnya. Berapapun orang datang nyubuek pengajian. Kami dulu model itu. Ya. Murid kami yang paling istiqomah dulu namanya Sidi Musa, orang Pariaman. Surangnya datang baca. Ujian harinya datangnya. Kamu aja. Itu ujian lo deh, Wak. Murid surang, Wak aja lo. Ujian keikhlasan. Santri berkurang, lena muah aja bapak ibu majah. Atau ukuran kemajuan santri banyak. Untuk A banyak kalau abu. Apakah masih disebut sedikit kalau itu semuanya panglima? Enggak, ya. Kira-kira itulah ya. Jadi pertanyaannya tadi itu, bakok pengajian orang Salafi rami? Enggak, pengajian kami di Jakarta, kajian hadis Ahlus Sunnah rami. Kajian tasawuf rami, bahkan tuh di belakang tuh ada jawara belakang. Orang datang di usianya. Sebab tempat nak muek leh. Tempat segedang ikonya. Awak sedang PPKM. Level berapa kemarin tuh? 4 ya. Pengajian terus jalan. Kita hargai pula lah pemerintah seketek nak. Seketek. Tetap pengajian datang. Datang bawa masker. Datang. Tengah jalan tak tahu mana. Pengajian jalan terus, ramai terus. Alhamdulillah. Apa sebab? Orang tuh kalau sudah ada keminat belajar Islam, inyo ndak suka ngaji galak-galak leh. Inyo ingin ngaji serius. Apa dalilnya? Di mana letaknya? Apa judul kitabnya? Di mana baris jo halamannya? Ya ndak? Jadi buya-buya harus bertransformasi. Jamaah sudah hijrah dari jamaah galak-galak, jamaah tim hore, kini jamaah serius. Saya ketek, mana dalilnya? Ya kan? Awak masih model dulu jo. Angku kalau lo belajar ujurumiyah jangan tanya om itu. Nggak bisa do. Itu pertanyaan di pesantren. Kini di luar orang nggak belajar ujurumiyah, pertanyaannya sama jo orang belajar ujurumiyah. Nyo nggak mau tahu. Yang penting dalilnya mana? Bagi kira-kira. Lai sanggup. Nampaknya susah doko banyak buya mundur nak. Pensiun jadi buya. Ancak pensiun preman, pensiun maksiat daripada pensiun buya. Pensiun buya itu buaya jadi. Jadi hidupkan balik. Maka ambo berharap, terakhir mau berharap di siko. Kedua kali mau bakalam. Tolong buya-buya, terutama orang dan Allah berikan titipan ilmu yang mahal membaca kitab. Pintar pula berorasi, berkalam. Hidupkanlah ngaji baca kitab. Untuk santri dan umum. Berapapun orang datang, pasti itu jadi magnet. Honornya mah, ya salah. Masih nanya honornya lah. Kami di ribat tuh, nggak ada orang sete orang pun dibayar honor. Ribat nuronnya. Semuanya nggak ada dibayar honor. Bahkan ada yang menghabiskan uangnya untuk beli paket. Ada yang menghabiskan untuk makan. Soal ngaji mulai jam 4. Selesai jam 9 malam. Tuh beko ada yang demo di tengah kampung tengah. Berbunyi-bunyinya, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Akhirnya adalah inisiatif kawan tuh, ia bisa berkorban duit, ia korbankan duitnya. Itu terjadi. Jadi orang kalau lah melihat kita tuh tulus mengajar, ia pun akan malu untuk tidak tulus. Buya tuh ditinggalnya orang rumahnya sebentar. Buya tuh ditinggalnya waktu istirahatnya untuk majak kita. Tidak ada orang menggajinya. Masa kita diam-diam saja di situ. Ambo teringat dulu Darul Arkam bangkit.
Walaupun kemudian karena bersentuhan politik kemudian jatuh. Apa kata gurunya Abuya Asy'ari Muhammad kepada murid-muridnya? Ambo teringat kalam salah satu murid beliau. Hei kalian malas-malas, kok tidur-tiduran main-main? Al-Mahdi Imam akhir zaman sudah menunggu. Itu kata beliau. Kalau bahasa awak enggak gitu. Buya lah duduk di surau. Kalian masih lelok jadi kamar. Sama tuh. Sama enggak? Guru kami ada dua Hasan. Satu Hasan Basri Situjuh, satu Hasan Basri Piladang. Kami dulu ngaji kitab. Jam sekolah jam 8. Tapi beliau datang jam setengah 7. Santri-santri masih lelok. Masih ngorok. Datang ke kamar-kamar, diketuknya pintu. Ngaji wak leh. Itu galaknya. Datang ke kamar cek leh. Nak, jaga wak leh. Sampai kini terbayang-bayang wajah beliau. Dek, inyo rajin model itu. Kadang yang ikut lah dijagon orang tu, bara orang yang ikut ngaji 3-5 orang sebelum jam 8. Salah satunya kami. Alhamdulillah. Kalam tu lay turun, mahirnya lay mengalir. Kita dijadikan Allah jadi pewarisnya. Ambo akhirnya dalam 3 bulan bisa membaca kitab berkah beliau. Abuya Hasan Basri, orang Situjuh, mantan ketua MUI di Payakumbuh. Ya. Mungkin ada yang dulu beraja ke istrinya di MNTSN Payakumbuh. Atau nampak bukbar, atau bukbar. Kami dulu waktu sekolah nilai akhlak tuh ampe. Jadi sama beliau nilai agama kami 4. Kini jadi buyaste. Jadi beliau ketika datang, kami datang, beliau pun kaget. Kok baca kitab orang dari Jakarta balain jauh baca kitab orang tempe na lain. Heran ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah. Jadi jangan khawatir. Mulailah kembali hidupkan baca kitab. Buat balik majelis i'anatul talibin. Jangan majelis duratun nasihin, nanti dibully sama mereka lagi. Soalnya di situ separuh hadisnya bermasalah. Ada yang dhaif, ada yang palsu. Mulai kajian kitab hikam, ya. Mulai kajian kitab mazhab fikih Syafi'i. Mulai bertahap. Lama-lama Allah akan mengirim malaikat. Ke bagian terakhir yang mau sampaikan. Tiadalah satu majelis ilmu ataupun majelis zikir kecuali Allah mempunyai malaikat tawafin yang kerjanya bertawaf di sepanjang negeri. Apa kata malaikat itu? Wahai temanku malaikat di ujung ufuk sana, halumma ila hajatikum. Marilah, datanglah ke sini. Di sini ada majelis yang sedang engkau cari. Kalau rutin, itu malaikat tuh rutin mengabarkan kepada makhluk di langit. Turunlah berbondong-bondong malaikat di langit. Virallah namanya di langit, baru viral di bumi. Itu baru ulama ahlullah. Dikenal dulunya oleh para malaikat, barunya dikenal di kalangan manusia. Untuk apa kita viral-viralkan diri awak? Kalau di langit tidak ada nama awak tersebut. Ya. Ba'a caranya? Rajin buka majelis. So majelis itu dikunjungi malaikat. Dan Imam Ghazali mengatakan manusia itu ada 4 karakter. Hewan ternak, hewan buas, setan dan malaikat. Di dalam diri kita ada 1/4 sisi malaikat. Makanya diri kita diminta kurangi tidur, kurangi makan dengan berpuasa, kurangi tidur dengan riyadhah tahajud. So itu sisi malaikat. Malaikat tidak pernah tidur, malaikat tidak pernah makan. Kalau sudah rutin kita membuat kajian seperti itu, bukan hanya malaikat murni yang datang, tapi manusia yang berkarakter malaikat pun datang kemari. Ya. Baru disebut masyhurun fis sama wa fil ard. Terkenal di langit dan di bumi. Sebut-sebut namanya dalam keramaian. Allah akan sebut nama kita di keramaian malaikat. Man zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairum min. Itulah lainnya lebih kurang ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah disesali keadaan kita salah kita juga ya.
Lah dah. Kami ke jalan no sudah kolek. Ke Perumpuang sudah tu. Ngaji di Perumpuang sudah maghrib. Sudah maghrib, Perumpuang sudah tu. Lubuk Tingkok sudah tu. Lalu oleh. Alhamdulillah. Sedanglah timbul mencelik bapak ibu lagi kagak. Alhamdulillah. Ambo me orang nangis terus. Me orang galak payah. Bapak ibu mohon maaf, para buya, asatis, tidak ada niat mengajari, tidak ada niat menggurui. Kok tersinggung, mohon dilepaskan. Jo kalam al-afu, fa innallaha afuwun karim. Salam dari kami, semoga Ahlus Sunnah berjaya kembali di tempat yang suci ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.